Halo, selamat datang di channel ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Sebagai info, channel ini ada buat kalian yang males nonton panjang-panjang, tapi tetap mau tahu ceritanya. Kalian nggak mau kan, misalnya lagi nongkrong bareng keluarga dan teman nih, ngomongin film atau drama yang lagi hits, tapi kalian nggak ngerti apa-apa? Tenang saja, di channel ini kita bahas film atau drama yang seru buat kalian yang nggak punya waktu luang buat nonton, tapi tetap bisa update dunia perfilman. Sebelumnya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe ya. Kalau udah, let's go! Nah, kita mau bahas drama asal Korea Selatan yang lagi in banget di Netflix, yaitu Squid Game. Drama ini terdiri dari 9 episode dan bercerita tentang permainan hidup dan mati yang diikuti oleh 456 peserta untuk mendapatkan hadiah uang fantastis senilai 45,6 miliar won. Mari kita kupas per episodenya. Episode 1, Lampu Merah, Lampu Hijau. Song Gi-hun adalah orang yang benar-benar menyedihkan. Bukan hanya pernikahannya saja yang hancur, dia juga berhutang jutaan won, sehingga sekarang dia tinggal menumpang dengan ibunya yang sudah tua. Istrinya menikah lagi dan membawa serta putri satu-satunya. Tidak punya uang dan pekerjaan yang layak, membuat Gi-hun harus memutar otak, supaya dia bisa melunasi hutangnya dan mendapat hak asuh atas putrinya. Namun, Gi-hun semakin terpuruk, karena uangnya bukan saja dicopet pencuri, dia juga dikejar rentenir untuk melunasi hutang. Uang ibunya yang tersisa pun sudah dihabiskan untuk berjudi. Saat Gi-hun sudah putus asa, muncul pria misterius memakai jas yang menawarkan uang untuk sebuah permainan sederhana. Gi-hun bermain dengan semangat dan mengalahkan pria berjas itu. Pria berjas itu hanya tersenyum dan lantas memberikan kartu nama kepada Gi-hun. Dia meminta Gi-hun untuk menghubungi nomor yang ada di kartu nama tersebut apabila dia tertarik untuk mengikuti permainan baru yang lebih menghasilkan banyak uang. Meskipun Gi-hun curiga, tapi karena sudah tidak punya jalan lain, dia menelpon dan mendaftar untuk mengikuti permainan tersebut. Gi-hun dijemput oleh mobil yang mencurigakan. Bahkan saat dia naik, dia langsung dibius oleh gas tidur. Gi-hun lalu mendapati dirinya tersadar di ruangan yang sangat besar, memakai baju training hijau bernomor, dan melihat banyak orang yang sama kebingungan seperti dirinya. Betapa kagetnya Gi-hun ketika dia bertemu lagi dengan pencuri yang mencopet uangnya. Dia juga bahkan melihat teman masa kecilnya, Cho Sang-woo. Saat Gi-hun masih kebingungan, ruangan tersebut tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang memakai baju pink dengan simbol segitiga, bulat, dan kotak di topengnya. Selanjutnya akan disebut petugas pink. Petugas pink ini menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di ruangan itu semua dikumpulkan untuk ikut berpartisipasi dalam permainan. Semua orang yang dikumpulkan memiliki kesamaan, yaitu hutang yang besar atau dalam keadaan membutuhkan uang yang banyak. Mereka semua akan diminta mengikuti 6 permainan selama 6 hari, dan apabila berhasil melewati semuanya, berhak membawa pulang hadiah uang. Setiap permainan selesai, jumlah uang akan ditambahkan bertahap sesuai jumlah pemain yang tereliminasi. Permainan pertama sekilas tampak mudah. Mereka pada dasarnya diminta memainkan permainan anak-anak. Permainan pertama bernama Lampu Merah, Lampu Hijau. Permainan ini mengharuskan para pemain melewati boneka besar. Saat boneka berbalik ke arah pemain, pemain tidak boleh bergerak sedikit pun. Saat boneka tidak melihat ke arah pemain dan berbunyi lampu merah, lampu hijau, barulah pemain boleh bergerak. Begitu seterusnya sampai pemain bisa melewati boneka dalam batas waktu yang ditentukan. Di sini baru terlihat kejamnya permainan ini. Saat boneka sedang melihat ke arah pemain, akan langsung menembak pemain yang bergerak sampai mati. Gi-hun sendiri hampir saja mati jika tidak ditolong oleh salah satu peserta bernama Ali. Episode 2, Neraka. Terkejut dengan banyaknya pemain yang mati akibat permainan pertama, membuat para pemain yang tersisa ketakutan dan memohon supaya mereka dipulangkan. Setelah diadakan voting dengan seluruh pemain, hasilnya lebih banyak yang setuju supaya permainan dihentikan. Para pemain lantas dikembalikan ke tempat asal dan kembali melanjutkan hidup mereka masing-masing. Gi-hun yang kembali pulang mencoba melapor ke kantor polisi atas kejadian aneh yang dia alami. Tapi polisi tidak percaya karena tidak ada bukti. Hanya satu orang polisi bernama Hwang Junho yang terlihat mencurigai cerita Gi-hun, karena Junho mempunyai kakak yang menghilang setelah menerima kartu nama aneh yang sama seperti diterima oleh Gi-hun. Tapi saat Junho mendatangi Gi-hun untuk meminta detail kejadiannya, Gi-hun menolak karena dia sendiri sedang pusing mencari uang untuk ibunya yang harus masuk rumah sakit.
Diceritakan, para pemain mengalami masalahnya masing-masing, karena kenyataannya kehidupan mereka terasa seperti di neraka. Gi-hun dipermalukan oleh suami baru istrinya, karena meminjam uang dan harus menyadari fakta bahwa putrinya akan dibawa pergi ke Amerika. Sang-woo, teman masa kecil Gi-hun, hampir saja bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi ibunya. Sang-woo malu karena memiliki banyak hutang, padahal ibunya sangat bangga, mengira Sang-woo sedang sukses di luar negeri. Pencuri yang mencopet uang Gi-hun yang bernama Kang Se-byok, terungkap dia adalah orang Korea Utara yang masuk diam-diam ke Korea Selatan dan sedang membutuhkan banyak uang untuk mencari ibunya yang tertinggal di Korea Utara dan untuk menjemput adiknya yang dititipkan di panti asuhan. Ali, yang menolong Gi-hun di permainan pertama, merupakan pekerja asing di Korea Selatan dan sedang bermasalah di tempat kerjanya karena uang gajinya tidak pernah dibayarkan. Gi-hun bahkan bertemu lagi dengan kakek yang dia temui saat permainan pertama. Kehidupan mereka yang sulit membuat mereka tidak ada jalan lain selain kembali memainkan permainan tersebut untuk mendapatkan uang. Para pemain kembali dijemput dan dibius, kemudian dibawa ke tempat misterius tempat permainan diadakan. Episode 3, Pria Berpayung. Polisi bernama Junho nekat mengikuti Gi-hun yang dijemput oleh petugas pink bertopeng. Dia menyamar menjadi salah satu petugas pink supaya bisa menyelidiki di mana kakaknya berada. Junho berusaha sekuatnya menjalani perannya, sementara para petugas pink sibuk menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan para pemain. Para pemain yang sudah mengerti mengerikannya permainan mulai membentuk tim. Gi-hun membentuk tim dengan Sang-woo, teman masa kecilnya. Kakek yang ditemui Gi-hun di permainan pertama, dan orang asing bernama Ali yang menyelamatkan Gi-hun di permainan pertama. Terlihat beberapa pemain berusaha untuk mencari tahu tentang permainan selanjutnya. Terlihat ada satu pemain berkacamata yang mendapat bocoran informasi mengenai permainan kedua. Permainan kedua dimulai ketika para pemain diharuskan memilih dari 4 bentuk yang ada. Ada segitiga, bulat, bintang, dan payung. Masing-masing kemudian diberikan satu kotak berisi jarum dan permen dalgona. Ternyata, pemain diharuskan membentuk permen tersebut dengan jarum, menjadi bentuk awal yang sudah mereka pilih. Tentu saja, kali ini peraturannya tetap sama. Apabila permen patah, tidak sesuai bentuk yang dipilih, atau tidak selesai tepat waktu, pemain akan langsung dieliminasi di tempat. Gi-hun tidak beruntung, dia memilih bentuk payung, yang paling sulit dibentuk di antara bentuk lainnya. Gi-hun berusaha keras untuk melewati permainan kedua, dan dia lolos karena kepintarannya. Episode 4, tetap di tim. Setelah menyelesaikan permainan kedua, para pemain beristirahat dan mendapat jatah makanan. Jatah makanan yang terbatas dan sedikit membuat para pemain yang kelaparan mulai bertengkar satu sama lain. Beberapa pemain yang merasa kuat berencana membentuk tim masing-masing untuk mengeliminasi beberapa pemain yang terlihat lemah, supaya jumlah pemain cepat berkurang dan permainan bisa cepat selesai. Gi-hun yang khawatir berusaha mengajak Se-byok untuk masuk ke dalam timnya. Saat malam tiba dan lampu mulai dipadamkan, para pemain mulai menyerang satu sama lain secara membabi buta. Mereka sudah tidak peduli apabila mereka membunuh orang lain, karena berkurangnya peserta akan menambah jumlah uang hadiah. Kekacauan tersebut membuat jumlah para pemain berkurang, bahkan sebelum permainan ketiga dimulai. Para pemain mulai saling membentuk tim baru untuk menghadapi permainan ketiga. Namun, pemain berkacamata yang sebelumnya mendapat bocoran isi permainan, sudah terlebih dahulu mengetahui permainan ketiga mengenai apa, dan mengumpulkan tim baru yang lebih kuat. Pemain berkacamata tersebut ternyata memiliki profesi sebagai dokter, dan bisa mengetahui bocoran mengenai permainan karena dia diberitahu oleh beberapa petugas pink yang korup. Atas bantuannya dalam mengambil organ, para pemain yang sudah mati tereliminasi, untuk kemudian dijual ke pasar gelap. Para pemain diharuskan mengumpulkan tim baru untuk permainan ketiga. Karena tidak mengetahui permainan selanjutnya mengenai apa, Gi-hun tetap bertahan membuat kakek tetap berada di timnya. Se-byok juga mengajak gadis lain yang bernama Ji-yong untuk bergabung di timnya. Setelah tim baru terbentuk, untuk permainan ketiga, para pemain ternyata diharuskan bermain tarik tambang. Tim Gi-hun sudah putus asa sebelum bermain, karena tarik tambang jelas membutuhkan banyak stamina para pemainnya. Sedangkan tim Gi-hun memiliki 2 pemain wanita dan kakek, yang staminanya jelas akan kalah jika dibandingkan dengan tim yang didominasi oleh para pria. Gi-hun tidak pernah menyerah.
Dia mendengarkan saran kakek yang ahli dalam bermain tarik tambang, dan memutuskan untuk percaya sepenuhnya kepada kerjasama timnya. Episode 5, Dunia yang Adil. Berkat saran kakek dan Sang Woo yang pintar, membuat tim Gi-hun berhasil lolos dari eliminasi. Mereka semakin lelah dan ketakutan, karena mungkin saja saat mereka istirahat malam nanti, tim lain akan mulai saling menyerang lagi. Hal ini membuat mereka mulai bergantung satu sama lain, dan mulai bertahan bersama-sama untuk membuat barikade. Saat pergantian jaga malam, Sang Woo dan Ali mulai dekat, karena Ali pernah ditolong oleh Sang Woo sebelumnya. Demikian juga Gi-hun dan kakek, yang menjadi semakin dekat. Saat para pemain lain sibuk memikirkan cara bertahan satu sama lain, terlihat pemain berkacamata yang merupakan dokter tersebut menghilang bersama para petugas pink untuk memulai aksinya dalam mengumpulkan organ para pemain yang tereliminasi. Lelah karena harus ikut dalam permainan dan harus mengumpulkan organ di malam hari, membuat dokter tersebut marah dan berusaha menyerang para petugas pink. Para petugas pink panik karena dokter mulai membuat kekacauan dan melarikan diri, sehingga membuat pemimpin para petugas pink dikenal sebagai frontman, menyadari ada sesuatu yang salah. Frontman tidak menyukai fakta bahwa ada pemain yang berusaha curang dan mengetahui jenis permainan terlebih dahulu, membuat persaingan antar pemain menjadi tidak adil, dan membunuh semua petugas pink yang terlibat dalam pengambilan organ tersebut, termasuk sang dokter. Sementara itu Junho, polisi yang menyamar menjadi petugas pink, mengambil kesempatan dalam kekacauan itu untuk mulai menyelidiki rahasia tempat permainan itu dan hubungan semua insiden permainan ini dengan kakaknya yang menghilang. Frontman curiga adanya penyusup di petugas pink dan mulai mencari keberadaan Junho. Episode 6, Ganbu. Permainan keempat akan segera dimulai. Para pemain diharuskan berpasangan satu sama lain sebelum memulai permainan. Sang Woo yang pintar segera mengajak Ali yang kuat staminanya untuk bekerja sama. Sebek yang acuh tak acuh bergabung bersama Ji-young yang sebelumnya dia ajak untuk menjadi satu tim dalam permainan tarik tambang. Gi-hun sempat kebingungan karena tidak memiliki orang untuk dijadikan partner. Namun Gi-hun merasa iba kepada kakek yang memiliki sakit tumor parah dan menderita demensia. Tidak ada satupun orang yang mau menjadi partner sang kakek. Gi-hun melupakan fakta bahwa dia sedang bermain permainan hidup dan mati dan mengajak kakek untuk menjadi partnernya. Saat para pemain sudah berpasangan satu sama lain, para pemain dibawa memasuki arena permainan keempat. Para pemain diharuskan bermain kelereng. Setiap pemain diberi 10 kelereng, yang bisa mengambil semua kelereng lawannya sampai habis dalam batas waktu yang ditentukan, berhak maju ke babak selanjutnya. Jenis permainan kelereng yang dimainkan bebas tergantung para pemain, asalkan tidak memakai kekerasan atau paksaan dalam mengambil kelereng lawan tersebut. Arena permainan yang unik membuat kakek yang sudah demensia merasa senang, karena dapat bermain di tempat nostalgianya waktu kecil dahulu. Kakek bahkan bercerita masa lalunya sebagai jago main kelereng dengan semangat kepada Gi-hun, dan mereka berjanji untuk menjadi ganbu, partner yang saling berbagi satu sama lain. Gi-hun belum menyadari betapa kejamnya permainan ini. Dia mulai frustasi karena demensia sang kakek kambuh dan tidak bisa bermain dengan baik. Di lain pihak, para pemain mulai menyadari bahwa permainan kelereng ini akan mengeliminasi partnernya sendiri. Sang Woo yang pintar ternyata dikalahkan Ali dalam permainan kelereng. Karena panik akan tereliminasi, Sang Woo menggunakan cara kotor supaya dia dapat merebut semua kelereng milik Ali. Ali yang percaya penuh pada Sang Woo menyerahkan semua kelerengnya tanpa ragu kepada Sang Woo, tanpa mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang ditipu. Sebyok juga kesulitan bermain bersama Ji-young, karena Ji-young sebenarnya sangat baik dan sudah berniat membuat Sebyok menang dari awal. Sebyok yang tidak rela berusaha membuat Ji-young mau bermain, tetapi Ji-young merelakan kesempatannya dalam bermain kelereng dan membuat dirinya tereliminasi supaya Sebyok bisa menang. Gi-hun juga kalah dalam main kelereng melawan sang kakek dan mulai memanfaatkan penyakit demensia sang kakek supaya dia bisa menang dalam permainan tersebut. Sang kakek mengetahui bahwa dia ditipu oleh Gi-hun, tapi dia merelakan dirinya tereliminasi karena kakek merasa senang bisa main bersama Gi-hun. Episode 7, VIP. Frontman masih berusaha mencari Junho yang menyusup masuk ke antara petugas pink. Belum bisa menemukan keberadaan Junho, Frontman harus menyambut para tamu VIP yang datang untuk menikmati menonton permainan secara langsung dan bertaruh atas siapa pemain yang akan menang. Sementara itu,
Meski dalam keadaan terpuruk karena kehilangan partner masing-masing dalam permainan keempat, para pemain tidak punya pilihan lain untuk terus maju, karena sudah menyelesaikan permainan sampai sejauh ini. Para pemain diharuskan memilih nomor baju sebelum memulai permainan kelima. Saat Gi-hun bingung memilih nomor, para pemain sudah berebut memilih nomornya terlebih dahulu, sehingga hanya tersisa satu nomor paling terakhir untuk dipilih Gi-hun. Ternyata permainan kelima adalah batu pijakan kaca. Para pemain harus menyeberangi jembatan yang terbuat dari kaca, namun tidak diketahui pijakan mana yang terbuat dari kaca tebal atau tipis. Salah melangkah akan membuat pemain jatuh dan dengan sendirinya tewas tereliminasi. Nomor baju yang dipilih di awal adalah urutan para pemain dalam melangkah menyeberangi jembatan kaca. Para tamu VIP yang menonton para pemain dalam ruangan khusus bersemangat untuk membuat taruhan siapa yang akan berhasil dalam permainan tersebut. Para pemain mulai menyeberangi jembatan kaca sesuai urutan pada bajunya, yang akan menguntungkan orang di belakangnya dalam mengambil pijakan. Dalam hal ini, berarti yang paling beruntung adalah Gi-hun. Terjadi kekacauan karena pemain ragu-ragu dalam melangkah, sehingga para pemain yang berada di belakang mulai mendorong satu sama lain, supaya dapat mengetahui pijakan kaca mana yang aman. Saat jumlah peserta semakin sedikit dan waktu yang tersisa semakin menipis, untuk mengetahui pijakan kaca yang aman, Sang-woo mendorong jatuh orang di depannya. Saat Gi-hun, Sebyok, dan Sang-woo melompat ke ujung jembatan, waktu habis dan semua kaca yang tersisa diledakkan oleh frontman, membuat mereka bertiga yang tersisa terluka oleh pecahan kaca. Di satu sisi, identitas Junho diketahui oleh salah satu VIP, sehingga membuat Junho kabur melarikan diri ke pulau terdekat. Episode 8, Barisan Depan. Tersisa Gi-hun, Sang-woo, dan Sebyok untuk permainan ke-6. Gi-hun bertengkar dengan Sang-woo karena tidak suka dengan cara Sang-woo membuat mereka menang dengan mendorong pemain lain di permainan kelima. Sang-woo membela dirinya karena menurutnya inti permainan mereka yang dimainkan selama ini adalah untuk menjatuhkan satu sama lain, tidak peduli caranya harus membunuh atau tidak. Sang-woo tidak peduli dengan cara main Gi-hun yang masih memikirkan orang lain, karena tujuan Sang-woo adalah menang dan membawa pulang hadiah uang, meskipun itu berarti harus membunuh Gi-hun. Makan malam terakhir sebelum permainan final membuat semuanya jadi waspada satu sama lain, karena mereka masing-masing diberi pisau, entah untuk mempertahankan diri atau untuk saling membunuh. Luka Sebyok yang terkena pecahan kaca di permainan kelima semakin parah, dan dia berusaha menyembunyikannya. Gi-hun, yang menyadari Sang-woo sudah bukan teman masa kecilnya lagi, berusaha mengajak Sebyok untuk bekerja sama dalam mengalahkan Sang-woo. Gi-hun sudah berniat untuk membunuh Sang-woo, tapi dicegah oleh Sebyok. Karena Sebyok tahu sebenarnya Gi-hun bukanlah orang yang jahat. Sebyok menitipkan adiknya kepada Gi-hun untuk jaga-jaga seandainya Sebyok tidak lolos dalam permainan selanjutnya. Kemudian Sebyok tidak sadarkan diri akibat luka yang dideritanya, dan saat Gi-hun berusaha memanggil bantuan medis, Sang-woo mengambil kesempatan untuk membunuh Sebyok. Gi-hun yang marah berusaha menyerang Sang-woo, namun petugas Pink menghalanginya. Di satu sisi, Junho yang kabur ke pulau terdekat dikejar oleh frontman dan petugas Pink. Saat berusaha mencari sinyal ke atas tebing untuk mengirimkan bukti yang telah dia kumpulkan kepada polisi, Junho semakin terdesak dan ditemukan oleh frontman. Frontman berusaha membujuk Junho untuk menyerah dan mulai membuka topengnya. Betapa kagetnya Junho mendapati ternyata frontman adalah kakak yang selama ini dia cari. Frontman tidak mempunyai pilihan lain karena Junho tidak mau ikut bersamanya. Dia terpaksa menembak Junho hingga jatuh dari tebing. Episode 9, Hari yang Beruntung. Tersisa 2 orang pemain untuk permainan ke-6, yaitu Gi-hun dan Sang-woo. Permainan ke-6 adalah permainan cumi-cumi. Dalam permainan ini, ada penyerang dan ada penjaga. Penyerang harus berusaha melumpuhkan penjaga, supaya bisa masuk ke area khusus yang berbentuk seperti cumi-cumi, yang dilindungi oleh penjaga. Penyerang boleh menggunakan kekerasan dan cara apapun untuk melumpuhkan penjaga. Gi-hun yang dibakar amarah karena Sebyok dibunuh, membuat dia bertekad untuk mengalahkan Sang-woo. Sang-woo sendiri tidak berniat untuk menyerah, karena dia sudah bertekad untuk menang, apapun caranya. Gi-hun berkelahi sengit dengan Sang-woo, masing-masing dengan niat saling membunuh. Gi-hun sebenarnya hampir saja menang, tapi dia memilih untuk membatalkan permainan, supaya dia dan Sang-woo bisa pulang dalam keadaan hidup. Sang-woo yang berpikir sudah tidak ada jalan kembali, memilih menitipkan ibunya kepada Gi-hun dan kemudian bunuh diri. Gi-hun keluar sebagai pemenang dan dikembalikan lagi ke tempat asalnya oleh frontman
dengan hadiah uang sebesar 45,6 miliar won. Memenangkan hadiah tidak membuat Gi-hun bahagia. Begitu pulang, Gi-hun harus menghadapi kenyataan bahwa ibunya sudah meninggal selama dia pergi menyelesaikan permainan. Dia sudah cukup terpukul dengan kenyataan bahwa Sang Woo bunuh diri. Belum lagi permainan-permainan sebelumnya yang memakan banyak korban. Gi-hun merasa itu bukanlah uangnya, sehingga dia tidak memakai uang itu sedikit pun. Setahun pun berlalu, dia tetap hidup miskin dan menjalani hidupnya sebagai tunawisma. Saat sedang merenung di pinggir sungai, seseorang memberikan kartu nama yang tidak asing untuknya. Terkejut karena mendapati kartu nama itu lagi, dia segera mendatangi tempat yang tertera dalam kartu nama tersebut. Betapa terkejutnya Gi-hun, karena di tempat tersebut ternyata terbaring sang kakek yang dia temui dalam permainan. Terungkap jati diri sang kakek bahwa dia bernama Oh Il-nam, dan dia adalah orang yang menyelenggarakan permainan tersebut. Gi-hun marah dan tidak mengerti alasan Il-nam bisa membuat permainan yang begitu mengerikan. Alasan Il-nam sederhana, dia sakit parah dan tidak bisa hidup lama. Uang yang banyak tidak membuat dia bahagia. Dia mengumpulkan orang-orang kaya yang bosan seperti dirinya dan memulai permainan tersebut. Il-nam memilih mengikuti permainan itu sendiri karena dia bosan menjadi penonton, dan sebelum dia mati, dia ingin merasakan kesenangan dalam bermain permainan yang dia mainkan saat dia kecil dahulu. Tak lama kemudian, Il-nam meninggal. Gi-hun bertekad untuk menggunakan uangnya dengan baik. Dia mengubah penampilannya. Dia berusaha mencari dan menjemput adik Sebyok yang ada di panti asuhan dan memberikan uang yang banyak sekali untuk ibu Sang Woo. Saat Gi-hun mau berangkat ke Amerika untuk menemui putrinya, dia melihat pria berjas mencurigakan yang dulu memberikan kartu nama permainan padanya, dan pria berjas itu sedang mengajak orang lain. Terkejut karena ternyata permainan mengerikan itu masih berlanjut, padahal sang kakek Il-nam sudah meninggal, membuat Gi-hun membatalkan perjalanannya dan bertekad untuk menghentikan permainan itu, tidak peduli resikonya. Nah, cerita film kali ini sudah selesai. Jangan lupa ya komen di bawah mengenai film ini, dan juga tolong like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!